Rasulullah, saya belum dikasih rezeki, walam urzaq waladan. Saya belum mendapatkan rezeki berupa anak setelah sekian tahun saya menikah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Aina anta min kathratil istighfari wa sadaqah. Saudara, kenapa kamu tidak memperbanyak sedekah dan istighfar? Kenapa kamu tidak memperbanyak sedekah dan istighfar? Aina anta min kathratil istighfar, sadaqah wa istighfar. Kenapa kamu tidak memperbanyak sedekah dan istighfar? Itu saja jawaban Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini pula, kata perawi hadis ini yang menyaksikan kejadian tersebut, dia menjadi orang yang paling banyak sedekahnya dan paling banyak istighfarnya bersama dengan istrinya. Dan saya menyaksikan ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan dia banyak sekali anak laki-lakinya saja 8. Masya Allah ya, anak laki-laki saja 8 jemaah sekalian. Belum anak perempuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, solihin solihat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama dalam rangka tawasul bil haq dan tawasul bis sabr. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah diumumkan oleh Pak Izul Amri terkait tentang bagaimana kita terlibat dalam memakmurkan masjid kita, bagaimana kita terlibat dalam memakmurkan dan memfasilitasi orang-orang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hal yang mungkin sebagai sebuah semangat bagi kita semuanya, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, terutama jemaah Masjid Nur Mirah, di tiap harinya, tiap bulannya sudah ada porsi sedekah masing-masing. Mungkin di rumah ada sekian kenceleng dan lain sebagainya. Tetapi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita sampaikan bahwa kita ini tidak tahu mana di antara amal soleh kita yang akan menjaga diri kita dari fitnah subhat dan maupun fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kita tidak tahu mana di antara amal soleh tersebut yang akan menjaga anak keturunan kita nanti dari berbagai macam bahaya yang akan menimpa mereka. Kita tidak tahu mana di antara amal soleh yang kita kerjakan tersebut itu yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, yang menyelamatkan kita dari berbagai macam penyakit. Makanya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah kenapa kita itu harus memiliki banyak sekali bidang amal soleh ya. Salat bukan salah satu salat, tapi salat banyak ya. Ada salat duha, salat witir yang kita laksanakan. Kemudian demikian juga sedekah. Sedekah yang kita lakukan bukan sekedar kepentingan orang-orang kaya, tapi sedekah itu juga merupakan kepentingan orang-orang miskin. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, kalau Allah Taala, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berjanji. Yang berjanji bukan manusia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? Ya ibn Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku yang akan menggantikannya. Jadi sekali lagi ini bukan kepentingan orang-orang kaya saja atau orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Tetapi infak ini merupakan kepentingan orang-orang yang pas-pasan pun. Orang-orang miskin pun butuh untuk infak. Kenapa demikian? Dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki bagi dia. Allah berjanji, ya ibn Adam, wahai anak Adam, anfik, berinfaklah, unfik alaik, aku akan menggantikannya. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan ketika kita itu betul-betul berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau itu adalah untuk kemaslahatan umum. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama yang disampaikan. Jadi ini bukan kepentingan orang-orang kaya, bukan juga kepentingan orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, tapi ini kepentingan semua manusia, terutama umat Islam. Bahkan orang kafir yang berinfak pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas bagi dia di dunia ini sebelum balasan akhirat. Ya, sebelum balasan akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membalas di dunia ini. Itu juga berlaku bagi orang-orang kafir. Anda bayangkan begitu besarnya keutamaan sedekah. Orang kafir pun akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang melaksanakan kebaikan sedikit pun pasti akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan balasannya. Para ulama tafsir mengatakan Allah tampakkan balasan di sini rata-rata di dunia. Allah tampakkan balasannya sebelum di akhirat. Ya, kalau orang-orang mukmin di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat, dan dia juga dapat pahala, dapat masuk surga. Sementara orang-orang kafir di dunia dia dapat, dan di akhirat dapat, cuma tidak menyebabkan dia masuk surga. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, Anda kenal Abu Lahab, manusia yang sangat jahat kepada keponakannya sekaligus besannya. Nabi Muhammad SAW itu besannya Abu Lahab, sekaligus keponakan dia. Ya, karena begitu cintanya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai dia menikahkan dua putranya dengan dua putri Nabi. Besannya sampai 2 kali. Utbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab menikah dengan Ummi Kulsum binti Muhammad SAW dan Ruqayyah binti Muhammad SAW. Begitu dekatnya antara Abu Lahab dengan Rasulullah SAW. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab ini ketika dia meninggal, setelah dia mati, ya, orang yang sangat jahat terhadap Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, diceritakan setelah dia mati, setelah dia meninggal, adiknya dia yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW yang telah masuk Islam, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Mimpinya jumpa Abu Lahab, jumpa saudaranya ini. Kemudian terjadilah dialog antara Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an dengan Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Terjadi dialog apa di antara pertanyaan Al-Abbas kepada kepada Abu Lahab. Dia mengatakan, "Ya Abu Lahab, kamu seumur hidupmu, waktumu, tenagamu kamu gunakan untuk memusuhi dakwah Rasulullah. Kamu gunakan untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepadamu karena begitu banyaknya kamu dan begitu seringnya kamu melakukan kejahatan terhadap dakwah Islam, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa jawaban dia? "Saya di kuburan disiksa selama 24 jam dari 7 hari yang ada. Disiksa terus. Illa yaumul isnain. Kecuali hari Senin. Saya nggak disiksa, dapat bonus. Ya, sebonus-bonusnya cuma 1 hari ya sakit ya Mas Kiran ya. Saya nggak disiksa hari Seninnya itu. Nah, kenapa kamu nggak disiksa hari Senin?" Dia mengatakan, "Karena pada hari Senin saya bangga dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk kebanggaan saya bebaskan budak saya yang bernama Suwaibah. Jadi karena dia berbuat baik kepada Suwaibah, yaitu apa? Dia membebaskan Suwaibah, sedekah dia kepada Suwaibah, dibebaskan dari perbudakan. Itu mahal loh jemaah sekalian. Ya, budak itu harganya kalau sekarang mungkin miliaran dia. Ya. Dia semacam infak, taruhlah misalkan 2 miliar untuk membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Saya bebaskan dia karena dia memberitahuku tentang kelahiran Muhammad pada saat itu. Maka aku di kuburan setiap hari disiksa kecuali hari Senin." Masya Allah jemaah sekalian. Hatta orang kafir yang jahatnya luar biasa itu mendapatkan faedah dari amal soleh yang dia kerjakan. Ada faedahnya. Ada faedahnya jemaah sekalian dari amal soleh yang dia kerjakan. Jadi kalau ada yang bilang bahwa amalan orang kafir tidak ada manfaatnya di akhirat, kalau maksudnya tidak menyebabkan dia masuk surga, betul. Tapi kalau seandainya ada manfaat dalam arti dikurangi, kemudian dapat diskon diskon atau diskon siksaan ya, iya bermanfaat ya maksudnya. Bermanfaat. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu musyrik, tapi dia luar biasa
baktinya dan pengorbanannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pernah Al Abbas bertanya kepada Rasulullah tentang kakaknya, yaitu Abu Thalib. Ya Rasulullah, Abu Thalib, dia ini meninggal dalam keadaan musyrik, tapi waktunya dia habiskan untuk membelamu ya Rasul. Anda bayangkan selama kurang lebih 42 tahun dia itu bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 42 tahun dia menjadi tameng terdepan dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apa yang engkau berikan apa manfaat Abu Thalib membelamu sementara dia orang kafir? Apa jawaban Rasulullah SAW? Naam, iya, ada manfaatnya. Kalaulah bukan karena aku, maksudnya pembelaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berada di neraka yang paling dalam karena kesyirikannya. Tetapi karena dia telah membelaku, dia telah menjadi tameng hidup bagiku selama dakwah, maka siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu siksaan yang sangat ringan. Inna ahwana ahlan nari adzaban yaumal qiyamah. Dia mendapatkan sekali lagi siksaan yang sangat ringan ya Mas sekalian. Apa siksaan yang paling ringan? Abu Thalib mengatakan tudau tahta khmasa qadamai ni'alun minan nar. Diletakkan di bawah telapak kakinya itu sandal yang terbuat dari neraka. Riwayat lain, wa huwa mutana'ilun bina'alaihi minan nar. Dia akan disuruh memakai sandal yang terbuat dari neraka. Itu aja siksaannya. Tidak disiram pakai air panas, tidak dicambuk, tidak dipukul, tidak dipalu gada dan sebagainya. Enggak. Tapi apa? Hanya disuruh memakai sandal yang terbuat dari api neraka. Yuglibi dimagu. Gara-gara memakai sandal tersebut, maka kepalanya itu mendidih sampai hancur. Itu siksa neraka yang paling ringan. Dan sebenarnya Abu Thalib mendapatkan siksaan yang sangat berat karena dia orang musyrik. Gara-gara dia orang-orang istiqomah di atas apa namanya? Kesyirikan. Ya, dia tetap istiqomah membela Nabi tapi juga tetap berjalan di atas kesyirikannya. Tapi dakwahnya pembelaan dia terhadap Rasulullah SAW, perjuangan dia perjuangan dia untuk Rasulullah, dia memberikan hartanya, dia memberikan waktunya, tenaganya untuk Rasulullah SAW, ternyata memberikan manfaat bagi dia di akhirat, ya, memberikan manfaat jemaah sekalian. Nah, artinya apa? Seharusnya dan logikanya orang muslim pun tentu lebih besar mendapatkan manfaat dari perbuatan baik dia, terutama sedekah ketika dia itu melakukan kebaikan. Masyaallah muslimin yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama yang disampaikan. Ya, jadi ternyata penting sekali, terutama bagi kita yang ekonominya pas-pasan, sedekah itu lebih kita butuhkan jemaah sekalian. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa setiap hari di subuh hari malaikat datang sebagaimana yang pernah kita dapatkan hadisnya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahadahuma." Setiap pagi di mana kita bangun di pagi harinya, pasti ada dua malaikat yang turun menemui semua hamba. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantikanlah, berikanlah gantian terbaik bagi mereka yang berinfak. Doa satu malaikat. Wal akhar, sementara yang satu, wa yaqulul akhar, yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan tarafan. Ya Allah, berikanlah kerugian, kebuntungan terhadap mereka yang menahan diri dari berinfak. Ini doanya para malaikat jemaah sekalian. Doa malaikat itu pasti mustajabah. Kenapa? Karena doa mereka adalah doa orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Tidak ada yang menghalangi malaikat dari istijabahnya doa mereka. Mereka nggak pernah berbuat maksiat, baik maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Jadi penghalang mereka ditolak doanya nggak ada aja Mas Ilin. Karena doa mereka pasti dijabahi. Mereka pernah durhaka kepada orang tua karena memang nggak punya orang tua. Mereka juga nggak pernah durhaka kepada istrinya atau suaminya karena nggak punya suami, nggak punya istri ya Mas Ilin. Mereka juga tidak pernah durhaka kepada tetangganya dan lain sebagainya. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang soleh, maksudnya mereka adalah hamba Allah yang soleh. Sehingga doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa malaikat. Ya Allah, kata seorang malaikat, gantilah
gantikan dengan yang lebih baik. Orang yang berinfak pagi ini didoakan oleh para malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah, gantikan dengan kerugian bagi mereka yang tidak mau berinfak. Masalah muslimin, jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah infak, ya sedekah. Ini adalah kebutuhan kita bersama. Terutama kita yang ekonominya pas-pasan. Karena apa? Karena dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Saya punya kenalan, sekarang beliau salah seorang pengusaha. Cerita bagaimana infak dia, bagaimana repotnya di awal-awal dia hijrah. Jadi beliau dulu salah satu pegawai bank konvensional. Setelah ngaji, beliau tahu tentang riba dan ngerinya dosa orang-orang yang berbuat riba. Akhirnya beliau berpikir, ini saya harus keluar pokoknya. Begitu semangat dia untuk hijrah, dia keluar tanpa menabung dulu. Ya, kan biasanya kalau orang mau hijrah itu kan sosok nabung saya ya, nunggu saya. Beliau tidak mau. Saya khawatir saya masih di sini, kemudian masih berbuat riba, masih bekerja di tempat riba, kemudian ajal menjemput saya. Enggak, saya harus keluar. Boleh keluar ceritanya. Singkat cerita, beliau keluar sampai diceritakan jual gorengan. Beliau cerita kemarin ketemu sama saya ya, sampai dodol gorengan, Ustaz. Dodol gorengan nggak laku-laku. Anda bayangkan orang terbiasa pegang uang banyak ya. Kemudian tiba-tiba untungnya cuma 500 perak atau berapa? 300 perak. Dia kumpulkan. Ternyata karena biaya hidupnya luar biasa, itu juga apa namanya bangkrut, Ustaz. Sampai suatu waktu saya sholat di sebuah masjid, masjid tersebut lagi pembangunan. Ya mungkin mirip-mirip Nurul Mira lah. Tapi bukan masjid Nurul Mira karena ini sudah terjadi sekian tahun yang lalu ya. Sekarang beliau sudah apa namanya sudah menjadi pengusaha yang luar biasa. Dan infaknya juga tetap jalan ya Mas. Singkat cerita, kemudian saya lihat ini masjid butuh untuk dibantu. Sementara beliau lihat uangnya sampai akhir apa namanya? Sampai akhir bulan itu beliau lihat tinggal puluhan ribu. Ya ada yang merah, ada juga yang angka nolnya cuma 3 gitu ya. Ya Allah, ini mana kira-kira saya infakkan ini? Yang 1000 apa yang merah? Merah 100 yang 100.000 ya. Boleh pegang. Ini 100.000. Nah, nanti saya makannya bagaimana? Terus bla bla dia mikir lama gitu ya, mikir lama. Jadi untuk infak itu dia butuh waktu 3 sampai 5 menit untuk mikir. Ini kira-kira yang mana nih ya Allah ya. Kemudian beliau teringat dengan, walaupun beliau nggak hafal hadisnya karena beliau bukan seorang ustadz, beliau cerita, saya teringat dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ya. Yudha'ifa lahu ad'afan hasanah. Yudha'ifa lahu ad'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lipatan yang luar biasa. Ya wislah. Yang 100.000 saja, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan yang luar biasa. Kemudian, ya Mas kalian, beliau tadi ya, masukkan 100.000, subhanallah, beliau berdoa dengan doa yang betul-betul memelas. Ya Allah, uangku tinggal itu ya Allah. Aku gunakan untuk membangun rumahmu ya Allah, agar orang bisa beribadah dengan nyaman. Ya Rob, dia berdoa ya. Tawasul dengan 100.000, Pak. Ganti dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah. Saya ingin punya usaha ya Allah. Dia sebutkan salah satu usaha, ya Allah saya ingin punya usaha seperti ini. Karena dengan usaha seperti ini, saya bisa beribadah, memberi manfaat kepada banyak orang ya Allah. Ya, baik kepada orang-orang biasa, kepada para kiai, para ulama. Ya, dia berdoa, subhanallah, sekarang menjadi salah satu pengusaha yang menurut saya luar biasa aksesnya di Solo ini. Ya, saya tidak perlu cerita usahanya apa, orangnya siapa, beliau sangat dekat dengan saya. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan usahanya ini sampai ke luar negeri sana, bukan sekedar di Solo. Nah, saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ya tentu bukan karena infaknya saya tadi, dia usahanya maksimal, kemudian dia punya linknya juga, punya kecerdasan juga tentunya. Tapi yang menarik adalah beliau bilang setelah beberapa hari Ustaz, dengan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala bukan pintu jalan saya dengan usaha ini. Yang sekarang berkembangnya luar biasa, saya dibuka cabang di sekian provinsi usaha saya ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami. Ternyata yang infak itu adalah apa? Kebutuhan orang-orang yang bahkan ekonominya pas-pasan ya. Orang kaya wajib,
Orang miskin lebih wajib lagi. Kenapa? Untuk mengangkat ekonomi dia. Ya, ini cerita beliau. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ada salah seorang sahabat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ingin masuk Islam. Apa dia bilang? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, uridu an aslam." Saya ingin masuk Islam, tetapi ya Rasulullah, lal shadaqah wal jihad. Saya nggak mau sedekah, nggak mau jihad ya Rasul. Saya mau masuk Islam tapi nggak mau sedekah, nggak mau jihad juga ya Rasul. Rasul mengatakan, la shadaqah wal jihad. Kamu nggak mau sedekah, nggak mau jihad? Iya ya Rasul. Fabi ayyi syai'in tadkhul jannah. Lah terus modalmu masuk surga apa, Mas? Ya kata Rasul ya. Salatmu nggak cukup. Ya. Inna shadaqah, sesungguhnya sedekah itu kata Rasulullah, tudfi'u ghadab rabbi, itu sebentar. Was shadaqah tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'an nar. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapus dosa-dosa kalian sebagaimana sebagaimana air itu memadamkan api. Ya, kemudian dalam riwayat lain Rasul mengatakan kepada sahabat tersebut, inna shadaqah, sesungguhnya sedekah itu tudfi'u ghadab rahman, akan membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala hilang ketika kamu bersedekah. Jadi kalau bertanya, saat kita punya banyak dosa, apa yang kita lakukan? Jawaban pertama adalah sedekah, selain istighfar. Kenapa demikian? Karena itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridho yang sebelumnya murka. Masyarakat muslimin, ini kisah pertama pada zaman Rasulullah. Ada salah seorang sahabat lagi. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita bahwa dia belum punya anak. Dia belum punya anak. Sudah sekian tahun menikah belum punya anak. Kalau kita cerita sama ustadz sekarang mungkin ya, kalau belum punya anak, mungkin solusinya datanglah ke dokter. Coba periksa. Ya, ke dokter objin misalkan, di pakar sperma ataupun di pakar kandungan. Coba ya. Kalau kita cerita sama teman mungkin jawabannya beda. Jawabannya mungkin mau nikah lagi, mungkin begitu ya. Ya, tapi kalau ini beda. Jawaban ulama ini, jawaban Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya belum dikasih rezeki, walam urzaq waladan. Saya belum mendapatkan rezeki berupa anak setelah sekian tahun saya menikah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Aina anta min kathratil istighfari wa sadaqah. Saudara, kenapa kamu tidak memperbanyak sedekah dan istighfar? Kenapa kamu tidak memperbanyak sedekah dan istighfar? Aina anta min kathratil istighfar, sadaqah wa istighfar. Kenapa kamu tidak memperbanyak sedekah dan istighfar? Itu saja jawaban Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini pula, kata perawi hadis ini yang menyaksikan kejadian tersebut, dia menjadi orang yang paling banyak sedekahnya dan paling banyak istighfarnya bersama dengan istrinya. Dan saya menyaksikan ketika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan dia banyak sekali anak laki-lakinya saja 8. Masya Allah ya. Anak laki-laki saja 8 ya Mas kalian. Belum anak perempuannya. Dari Bapak, as-shadaqah wal istighfar. Memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar. Ya, ini cerita Rasulullah SAW. Ini solusi langit. Yang bercerita, yang memberikan solusi bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Kenapa kamu tidak memperbanyak sedekah? Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar? Kalau pakai logika kita, apa hubungannya antara sedekah dengan istighfar? Ya, kan pakai logika kan begitu. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan logikanya sendiri. Allah berbuat dengan caranya sendiri, bukan dengan cara berpikirnya manusia. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita punya masalah di bidang ekonomi, di bidang apa? Bersedekah. Ada juga masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat ketika banyak sekali orang-orang yang sakit. Apa sabda Nabi Muhammad SAW kepada mereka? Dawau mardakum bisedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sekali lagi, kalau pakai nalar manusia atau nalar medis, apa hubungannya antara sedekah keluarga dengan kesehatan keluarga kita? Ya, sedekahnya seorang keluarga dengan kesehatan keluarganya. Nggak ada apa hubungannya? Ya, kalau dihubung-hubungkan sedikit mungkin, tapi logika langit berbicara lain. Logika langit berbicara lain. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita disampaikan dalam buku Ajaibus Shadaqah bahwa ada seorang anak, dia ini merawat ibunya sudah sekian hari di rumah sakit. Sekian hari di rumah sakit,
nggak ditemukan kira-kira penyakit, nggak ditemukan penyakitnya apa. Sudah sekian kali masuk lab, ya dengan berbagai macam cara untuk dicari ini penyakitnya apa, supaya apa? Supaya bisa diresep obatnya dengan baik. Dia diagnosis dulu. Sampai kemudian suatu waktu dia cerita sama kawannya, dia cerita sama kiainya. Kiainya menganjurkan, cobalah kamu sedekah. Terus beliau bilang, nah, sedekah macam mana Pak Yai? Wong saya ini harus membiayai ibu saya. Enggak, kamu sedekah aja. Sedekah yang bagaimana? Sedekah kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Hingga suatu waktu ternyata dia punya teman, entah istrinya atau anaknya masih rumah sakit yang sama. Ketemu di ruang lobi lah kalau bahasa sekarang. Ngobrol, kalau ini tidak punya uang untuk membayar. Dia juga lagi mencari orang untuk membeli barang-barang dia supaya bisa membiayai keluarga yang sakit. Dia begitu ingat nasihat kiainya tadi atau nasihat syekhnya tadi, lantas dia mengatakan, kalau begitu mas, aku kebetulan punya tabungan, tak kasih sekian. Subhanallah, nggak sampai satu hari. Setelah itu, dokter mengatakan bahwa penyakitnya ibunda Anda sudah ditemukan, kemudian kami telah memberikan resep, insya Allah dalam beberapa hari dia akan sembuh. Setelah ditemukan, diberikan resep, obatnya benar, akhirnya apa? Sehat, masalah muslim. As-sadaqah. Maka Rasul mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, yang sedekah, apalagi kita yang sakit. Kalau kita ya langsung aja, lebih bagus. Nah, keluarga saja memberikan dampak yang baik. Apalagi kalau kita langsung bersedekah. Nah, kemudian bertawasul, ya Allah, jika sedekahku diterima, jadikan sebagai penyembuh bagi sakit-sakitku. Suatu waktu saya ngisi di Bali. Ngisi di Bali itu ngisi ibu-ibu. Kajian sore begitu, ngisi ibu-ibu. Kemudian saya cerita terkait tentang materi kajian, saya masih ingat ya, The Miracle of Ibadah. Keajaiban-keajaiban ibadah. Ya, saya kumpulkan beberapa dalil, cerita dan pengalaman pribadi. Kemudian setelah pengajian, saya minta kepada ibu-ibu, para peserta kajian untuk memberikan testimoni. Siapa tahu ada di antara mereka secara mungkin pengalaman hidup terkait tentang keajaiban beberapa perkara yang saya sebutkan. Saya menyebutkan ada 3 ya. 1, keajaiban sholat. Yang kedua, keajaiban istighfar. Yang kedua, keajaiban sedekah. Istighfar. Yang ketiga, keajaiban sedekah. Ada 3 materi itu yang saya sampaikan tentang keajaiban-keajaiban ibadah. Ada salah seorang ibu cerita, saya ingin cerita, berbagi cerita Ustaz. Silakan Bu, saya bilang. Dia bilang, Ustaz, semua ibu-ibu di sini tahu saya pernah mengalami sakit yang sangat mengerikan. Iya, ibu-ibu masih tak ingat kan, dulu beberapa tahun yang lalu saya sakit. Dan sakit saya itu mengerikan, ada benjolan di mata saya, dekat mata ini. Benjolan kecil, lama-kelamaan membesar, sampai sekepalan tangan. 2 mata saya nggak susah digolong untuk melihat. Besar sekali aja maksudnya. Saya sudah melakukan berbagai macam cara, dan rata-rata dokter mengatakan harus operasi. Nggak ada solusi lain. Sementara operasi, besar kemungkinan salah satu dari matanya tidak bisa melihat. Buta. Wah, eman-eman. Akhirnya beliau suatu waktu datang berkunjung kepada salah seorang ustadz. Ada sebuah buku yang berbicara tentang keajaiban sedekah dan istighfar serta sholat. Ya. Buku tersebut beliau ambil. Dia baca, dia tanya, karena masih awam pada saat itu, Ustaz, apa betul sedekah, kemudian sedekah sama istighfar itu bisa membantu kesembuhan? Ustaz tersebut, betul, apalagi disertai doa dan keyakinan. Semacam penyakit saya, insya Allah, semacam penyakit ibu. Akhirnya apa? Dia kemudian memutuskan tidak akan operasi. Dia ingin membuktikan keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janji Allah Subhanahu wa taala, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Akhirnya apa kata beliau? Saya kemudian mulai 4 hal Ustaz, sebagaimana tambahan dari Ustaz tadi. Kalau Ustaz mau saya menyampaikan sholat, sedekah dan istighfar, nah tadi Ustaz mengatakan doa dengan penuh keyakinan. 4-4-nya saya laksanakan. Saya bangun di malam hari, duha nggak pernah saya tinggalkan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh saya berikan sedekah. Kemudian saya datang ke pesantren-pesantren. Saya berikan sedekah rutin. Terus saya juga istighfar sebelum saat sahur. Terus berlalu sekian pekan,
tapi nggak kempes-kempes juga Ustaz. Ya, dia bilang, nggak kempes-kempes juga. Tapi saya tetap yakin, Allah pasti akan berikan keajaiban. Ya Allah, dia menyebutkan sedekah-sedekah yang dia ingat, dan dia minta supaya itu menjadi sebab kesembuhan dia. Saya terus berdoa, sampai karena udah sakit, nggak tertahankan, akhirnya anak-anak saya memaksa saya, suami saya memaksa saya, harus dioperasi. Berangkatlah. Operasinya itu taruhlah besok. Sementara kami berangkat dari Bali pakai pesawat ke Surabaya karena operasinya sehingga saya di Sutomo, ya. Itu saya berangkat bersama suami sore hari pakai pesawat sampai di rumah keluarga itu udah menjelang malam. Tapi saya masih punya keyakinan Allah pasti akan memberikan keajaiban. Allah tidak akan mengecewakan apa yang saya lakukan selama ini. Beliau terus berdoa sampai beliau wudhu dalam keadaan berwudhu menangis karena besok harus operasi, ya. Ya Allah, jangan kecewakanku dengan doa-doaku, ya Allah. Engkau telah berjanji, ya Allah, bahwa kalau aku beristighfar, bersedekah, Engkau akan berikan keajaiban kepadaku, ya Allah. Terus dia yakin pasti akan ada keajaiban. Bahkan walaupun besok operasi. Singkat kata, bangun tahajud sebagaimana kebiasaan beliau. Beliau melihat di cermin benjolannya masih ada. Dia menangis dengan tangisan yang betul-betul mengharukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat sujud. Ya Allah, buktikan. Dia menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menyebutkan beberapa amal ibadat terutama sedekahnya supaya menjadi wasilah bagi beliau atas kesembuhan. Singkat kata, jemaah sekalian, selesai karena nangis luar biasa, akhirnya beliau tertidur sebelum sholat subuh. Begitu sholat subuh, saya pergi kamar mandi untuk wudhu. Kemudian ketika saya wudhu, saya melihat kok benjolannya kecil gitu. Saya bisa mengusap muka saya sebagaimana biasa. Biasanya pelan-pelan karena benjolan gede. Saya usap muka saya pelan-pelan biasanya. Ini saya pukul, kok nggak ada sakit ya. Saya pegang-pegang, udah mengecil. Saya kemudian lihat ke cermin, kemudian saya lihat, ya tinggal sebesar jerawat atau apa begitu. Saya kagetnya luar biasa. Saya teriak, semua pada bangun semuanya. Ada apa? Coba tolong cubit saya. Saya mimpi atau tidak? Nggak mimpi, Bu. Dicubit. Ada apa tuh, Bu? Lihat muka saya. Semuanya pada beristighfar dan keluarga sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung sujud. Hilang jamaah sekalian. Ini cerita ibu yang ikut kajian saya. Semua terharu dan mereka kata, "Iya Ustaz, kami tahu ibu ini kena penyakit dulu. Ada benjolan dekat matanya." Sedekah, istighfar, doa dengan penuh keyakinan dan sholat. Ya. Subhanallah jemaah sekalian, kita punya solusi dalam kehidupan kita seorang muslim. Ya, ada masalah tadi. Masalah muslimin yang benar-benar dirahmati Subhanahu wa taala. Masalah muslimin ada juga ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kalau kita susah beribadah, kalau ibadah kita susah, kalaupun ibadah kurang khusyuk, ibadah kita kurang khusyuk. Sholat dengan sebelum sholat rasanya sama saja. Mau ikut sholat tahajud, renungan malam, yang lain nangis, kita susah menangis. Maka solusinya kata Rasulullah, satu sedekah. Yang kedua, sering-seringlah bersama dengan anak yatim. Elus kepala mereka dan berikan rezeki Anda kepada mereka atau sedekah yang lainnya. Beliau mengatakan, "Idza aratta talyina qalbaka fa'at imil miskina wamsah ala ra'sil yatim." Rawahu Ahmad. Jadi ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cerita tentang kerasnya hati dia sehingga dia susah untuk beribadah. Nih orang komat itu nggak bangun, ya. Mungkin kalau itu mah sudah bagus. Kalau zaman kita sekarang, orang sholat sama sekali malahan, ya. Ya Rasulullah, saya merasakan kerasnya hati saya. Ya Rasulullah, saya merasakan bagaimana berat saya melaksanakan ibadah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Hendaklah kamu, kalau ingin hatimu lembut, ibadahmu sergap, kalau mendengarkan pengajian ataupun nasihat, kamu betul-betul merasakan manfaat yang luar biasa, maka hendaklah kamu memberi makan kepada orang-orang miskin, sedekah, dan hendaklah kamu mengelus-elus kepalanya anak-anak yatim. Ya, luar biasa. Nah, masalah muslimin yang benar-benar dirahmati Subhanahu wa taala, kalau ditanya mana sedekah yang paling utama,
sedekah yang paling utama tentu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, bermanfaat bagi banyak orang. Semakin banyak manfaat yang didapatkan oleh orang dari sedekah kita, maka tentu lebih banyak pahala kita. Sedekah kepada satu orang dengan sedekah yang manfaatnya banyak kepada orang-orang yang membutuhkan, tentu manfaatnya banyak jemaah sekalian. Pahalanya banyak jemaah sekalian. Kenapa demikian? Karena yang mendapatkan manfaatnya sangat banyak. Ya, salah satunya antara sedekah kepada satu orang dengan sedekah kepada masjid untuk kegiatan dakwah tentu lebih besar pahala ketika kita mengeluarkan harta kita untuk masjid. Kenapa? Yang mendapatkan manfaat di sini bukan secara orang miskin, bukan satu orang. Orang kaya dapat manfaatnya, ya, orang yang pas-pasan dapat manfaatnya, orang yang tidak mendapatkan ilmu sebelumnya mendapatkan ilmu berkat daripada sedekah kita. Jadi sekali lagi, semakin banyak manfaatnya, maka semakin banyak jariah yang kita dapatkan. Ya. Jadi kalau sedekah itu harus cerdas juga. Ya, enggak kemudian semuanya kita sedekahkan. Enggak harus cerdas juga. Kira-kira mana sedekah yang paling betul-betul bermanfaat? Yang betul-betul paling bermanfaat. Ya. Tentu masyarakat muslimin ini masjid. Apalagi yang membutuhkan banyak orang. Ya, untuk berjalannya dakwah. Makanya masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi mereka yang terlibat dalam membangun masjid, dalam memakmurkan masjid, membangunkan masjid terutama, itu apa? Allah akan bangunkan dia rumah di surga nanti. Kenapa? Karena manfaatnya banyak. Ya, terlibat dalam membangun masjid atau memakmurkan masjid itu manfaatnya banyak. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumahnya di surga nanti. Kalau Allah membangunkan rumah bagi seorang hamba di surga, tentu hamba tersebut masuk surga. Nggak mungkin dia masuk neraka. Mustahil. Ya, nanti nggak mungkin Allah membuat rumah yang sia-sia. Terus rumahnya untuk siapa? Dikontrakan. Di surga nggak ada rumah kontrak. Ya. Di surga nggak ada rumah kontrak. Nggak ada yang kontrak rumah aja, mas. Nggak laku. Karena semuanya punya rumah dan rumah mereka sangat luas. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa qasrul masjid." Rumah yang Allah sediakan bagi penduduk surga itu betul-betul luas sejauh mata memandang. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain ya terkait tentang bagaimana keutamaan kita untuk bersedekah. Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fisnain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua jenis manusia. Hasad itu haram. Haram sekali. Tapi diperbolehkan bagi dua orang. Apa itu? Rajulun atahullahul Qur'an, fahuwa yakumu bihi ana al-laili wan nahari. Yang pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu terkait Al-Qur'an. Dia membacanya, dia mengkajinya, dan dia terus membacanya, digunakan untuk sholat, digunakan untuk mengkaji siang malam. Ini kita boleh iri kepada dia, boleh hasad sama dia. Hasad adalah makna kita ingin sebagaimana yang dia miliki. Yang kedua, warajun atahullahu malan. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang Allah berikan harta, kelebihan harta. Fahuwa yunfikuhu ana al-laili wan nahar, dan dia habiskan di waktu malam, di waktu siang, maksudnya beliau infakkan di malam hari atau di siang hari. Orang seperti ini harus kita hasadi, artinya kita ingin seperti dia. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita ya, saya punya pengajian rutin sebuah keluarga yang sekarang alhamdulillah saya lihat masya Allah ya, baik suami maupun istri karena memiliki usaha masing-masing. Demikian juga seorang istri seorang dokter ya, konsultan. Kemudian suami pengusaha, Allah berikan kemampuan rezeki yang luar biasa. Suami pernah cerita sama saya, dan sekarang anaknya, dia target anak pertama di fakultas kedokteran, alhamdulillah lulus. Dan baru kemarin anak kedua juga sama, walaupun beda fakultas ya, beda kampus ya, yang satu di Solo, yang satu di Semarang. Ya, dia cerita begini, salah satu tirakatnya saya Ustaz, kalau pingin punya hajat, termasuk ini beli rumah yang luasnya ini, beliau punya rumah
di tengah kota di Solo, luasnya luar biasa ya, 2 tempat ya, dengan harga murah yang padahal sebelumnya orang-orang Cina mau membayarnya dengan harga mahal, tapi yang punya nggak mau. Akhirnya justru diberikan pada itu. Ya, jadi ceritanya Ustaz, kalau saya udah punya sesuatu, tirakatnya saya itu biasanya apa? Satu adalah tahajud. Yang kedua adalah sedekah Ustaz. Itu tirakannya saya kalau punya apa-apa. Ingin punya apa, saya ya bukan berarti tahajudnya musiman enggak ya. Beliau gunakan tahajudnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tirakat berikutnya apa? Membantu. Sedekah. Kadang saya terlibat membangun masjid. Alhamdulillah saya sudah bangun masjid ya. Kemudian yang kedua kata beliau adalah apa? Saya cari orang-orang yang membutuhkan. Saya berikan. Kemudian nanti saya berdoa kepada Allah. Terutama pagi hari, saya sering keliling. Yang ngasih ya. Kalau enggak transfer. Itu kalau saya punya punya hajat. Subhanallah, ini rumah, dia cerita sama saya. Allah berikan karena tirakat itu insya Allah. Ya, saya sampai nangis di hadapan Allah untuk bisa didapatkan sebuah rumah yang luas supaya saya bisa ngaji dengan keluarga saya, kemudian istri bisa praktek, kemudian saya punya usaha, ya. Jadi luar biasa, satu ruangan itu satu kawasan itu dia ya prakteknya ada, kemudian istri juga punya apoteknya, kemudian punya usaha macam-macam, satu kawasan ya. Ini hasil tirakat saya. Saya tirakatnya doa, tahajud, sama sedekah, ya. Sama sedekah. Nah, termasuk kemarin anak-anak saya mau masuk sekolah di kedokteran ini. Saingannya banyak, ribuan Ustaz. Udah tirakat saya sama, doa, tahajud, sedekah, doa, tahajud. Saya kencangkan. Kalau ada keluarga yang butuh, saya kirimin. Kalau ada masjid yang butuh, saya saya kirimkan. Terus begitu, alhamdulillah masuk. Yang kedua juga demikian Ustaz. Ini anak tidak lulus di UNS. Sudah berkali-kali coba nggak lulus. Hanya bisanya jalur mandiri, dan jalur mandiri mahal, saya nggak mau. Akhirnya coba di Undip ya. Dan subhanallah lolos di Undip ya. Ya tirakatnya saya itu Ustaz, tirakatnya saya. Anak saya suruh belajar serius, doa, saya juga punya tirakat lain. Yaitu apa? Sedekah, kemudian saya sholat ya. Itu tirakatnya orang ini. Banyak sekali. Baik, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira ini beberapa hal yang bisa mencerahkan kita semuanya terkait tentang beberapa keutamaan sedekah. Ya, saya yakin sekali lagi mungkin di rumah di rumah jenengan itu ada banyak kotak infak ya. Sudah banyak kotak infak, sudah banyak mungkin buku tabungan ya, buku tabungan sedekah. Tapi sekali lagi kita nggak tahu mana di antara tabungan sedekah ataupun kotak infak itu yang akan menyelamatkan kita, anak-anak kita, yang memberi kemudahan kepada hidup kita. Silakan ya. Ya, mungkin ada yang ada kenceleng pondok ya. Ada kenceleng TPA, ada kenceleng pembangunan masjid, ada kenceleng apa lagi, Pak? Ya, sampai berjejer mungkin di rumah itu atau mungkin di kantor ya. Nah, menurut saya ini penting juga. Mungkin nggak tahu apakah masjid juga buat kenceleng juga, ya monggo ya. Ya, saya kira buku juga bagus, atau mungkin pakai barcode juga bagus, sekarang lebih gampang kok ya. Jadi buku itu ada kasih barcode-nya, tinggal di-scan kan ya. Pakai apa aja bisa, pakai QRIS juga bisa. Atau mungkin tadi kalau ada kalau ada kotak infak ataupun kenceleng, nanti dikasih barcode aja. Itu bagus. Punya saya di kantor juga demikian ya, ada barcode-nya, sehingga orang gampang infaknya. Soalnya kalau mencari uang 1.000 tuh kadang habis, 2.000 tuh buat parkir kadang ya. Eman-eman buat parkir ya. Maka kalau seandainya kiris begitu kan nggak mungkin 1.000 2.000 ya. Itu paling ya minimal 5.000 lah kalau kiris ya. Nah, monggo nanti seperti apa silakan didiskusikan bagaimana supaya lebih mudah dalam berinfak ya. Saya kira demikian, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.